kembali lagi di channel Istirahat PR. Kali ini gue mau bikin konten lagi nih guys. Oke, kali ini gue mau cerita sih. Nah sekarang nanya juga kejadian apa ya, cerita di ini kemarin gue nanjak di Gunung Gede dengan ketinggian 2998 mdpl. Hal-hal cerita gitu. Jadi pertama tuh waktu itu gue diajak sama dia nih kalau sana pas waktu gue masih di pesantren. Itu kejadiannya pas gue udah keluar dari pesantren, terus diajak sama anak santri kan. Gue kan anak santri nih, anak pondok. Jadi gue tuh diajak sama istirahat nih sama dia. Terus gue jadinya tuh diajak berapa orang ya? Kalau nggak salah 6 ya. 6 orang Apa 7 bang? 6 atau 7 gitu lupa gue. Dan awalnya itu kita diajak sama pembimbing kita namanya Bang Aja. Dia katanya pengen membimbing kita pokoknya sampai akhir. Pas kejadian itu udah lama kemudian dapat kabar dari yang lain katanya dia nggak bisa dan dia berangkat duluan dan gitu ya. Dan akhirnya yang awalnya kita pengen dibimbing tuh sama dia akhirnya nggak jadi karena dia tuh ngambil jalur ini ya Putri dia, dia Putri. Kalau kita Cibodas. Ke tim gua Cibodas. Iya, 6 orang tuh. Kalau gua karena Nah, terus gua berangkat dari Jakarta jam berapa sih gitu kan? Johor, kalau nggak salah Johor. iya, Kita berangkat Johor, ngumpul di Bogor dekat pesantren gua. Ngumpul di Bogor dekat pesantren gua, terus gua berangkat Johor nyampe jam 5 lah karena gua di perjalanan break dulu kan mau beli apa. Terus gimana? sampai jam 5 nyanyi juga. Sampai Bogor. Jam 2 iya jam Nah, kita berangkat dari Bogor jam 5 karena kita ngincer malam nyampe Cibodas. Nah terus setelah perjalanan kita ini jalan dari jam 5 dari Bogor ke ini via Cibodas. Iya, dan gue yang lainnya tuh ternyata salah jalur, malah kita lewat Rumpin. Yang kira kita nggak bisa muter, kan kita muterin. Kira kita muter-muter tuh lewat Pamulang, lewat Rumpin, aduh. Terus pas selama perjalanan hujan kan, akhirnya gue berhenti dulu di pertengahan jalan, gue pakai jas hujan. Pas gue udah pakai jas hujan, nggak jadi hujan. Ngedek emang ya. Padahal itu jas hujan buat kita nanjak. Padahal jas hujan buat kita nanjak. Malah ini dipakai di perjalanan, pas dipakai perjalanan kagak hujan. Aduh. Terus kita berhenti kita berhenti sambil foto-foto. Iya. Sholat juga. Nah kita cus lagi tuh. Nah itu kalau nggak salah kita berhenti masih di daerah Rumpin dah. Masih di Rumpin. Nah terus kita berhenti foto-foto bentar baru jalan. Terus kita jalan nggak hujan tuh. Nah kita berhenti lagi kan. Akhirnya kita nyopot jas hujannya. Iya kita berangkat lagi kan. Kita berangkat akhirnya kita break sholat maghrib di daerah Pamulang. Nah kita ketemu masjid tuh, ada bapak-bapak di pinggir jalan berhentiin, biasa tuh parkir kan berhentiin nanda masjid. Nah akhirnya gue ini berhenti tuh break sholat maghrib dulu kan, sholat maghrib di daerah Pamulang. Gue makan tuh di situ. Jadi makan bukan sholat, dia makan. Goblok. Dia lapar banget, takutnya lemas di gunungnya, akhirnya dia makan. Kita nyari warteg. Ya kita agak lama sih berhenti di ini Pamulang sekarang sholat maghrib kan. Lama break 15 menit atau 20 menit gitu, sekitaran gitulah. Terus kita jalan lagi. Malam tuh kita jalan malam. Break sih Bang? Enggak Bisa. Enggak, kita nggak break bisa. Kita langsung cus dari pas sudah di base camp. Iya. Malam banget itu. Jadi kita gas full dari Pamulang, dari break pas maghrib, gas full tuh ke Cibodasnya. Kita jalan cepat, ngebut. Kira itu maghrib kan jam 7-an lah. Nah kira kita gas full nyampe jam 10-an.
kalau nggak salah sih bener. Iya, singkat cerita langsung nyampe tuh. Iya, Jam. Garing. Nah, gua pas ngelewatin warkop tuh, buset. Kan turunan tuh ya, warkop kan turunan, set. Itu buset. Gua udah nggak pakai sarung tangan, tangan gua keriput, kayak kakek-kakek. Terus motor teman gua kagak masih kurang nanjak, aduh. Yang Motor- motor Royhan ya? Motor si ibu kan Sajidan. Iya, yang Motor Bang Saji. Nah, di situ gua ini kan apa sih? Nusuk dia dari belakang, mau dia takut motor dia nggak kuat. Terus akhirnya nyampe di base camp. sampai di base camp di 10 tuh. Kita makan tuh kayak pesen nasi goreng segala macem kan. Habis itu kita sholat baru deh kita istirahat tuh. Tapi sebelum itu kita nyari orang orang buat nginep di situ, dan akhirnya kita nemu kayak penginapan gitu di base camp. Di base Jadi camp gitu. bayarnya itu satu orang 10.000. 10.000. Kayak ini ribu begitu, tapi emang lumayan sih. Emang buat ini sih, buat tempat kayak khusus pendaki gitu. Iya, penginapan. Nah, kira gue tidur, bangun. Tapi sebelum itu kita ngurusin ini nih. Jadi kita ngurusin surat-surat dulu. Surat. Kita ngurusin surat-surat buat perjalanan besok pagi, buat start dari Cibodas. Menurut gue sih yang paling ribetnya tuh di situ. Pas ngurus surat, dan akhirnya kita nggak ngurusin surat, yang ngurusin itu Temen gua, iya. akhirnya temen gua ada yang ngerti, namanya Coach Raihan. Panggilnya Jambi, dia yang ngurusin ini sih selama gua naik gunung. Ininya surat-suratnya. Ada juga yang bantuin, Ada juga yang bantuin. Nah, akhirnya Itu waktu itu kayak nyewa calo ya. ya gitu nyawa calo, nyawa pembantu gitu buat jagain motor kita. Buat jagain barang-barang Iya, barang-barang kita. sama di base camp. Kalau yang ngurusin itu surat-surat ke Sawara, kita nggak enak, jadi kita langsung beli ke Sawara 20.000. Kita kira pas itu kalau nggak salah kita berangkat tuh langsung, juga belum berangkat sih, kita kayak makan dulu, makan kita nungguin ini dulu, kita pemandu dari base camp lah buat ke gunung ininya, ke apa sih? Kalau ini apa sih namanya? Yang pos pengecekan Base camp. barang, iya. Gua base camp gitu. Terus gua bangun, tim gua bangun, tidur bentar, bangun malam-malam. Tidur malam. Bangun subuh. Eta bang. bangun subuh. Nah, gua bangun subuh, sholat dulu. Terus tidur lagi. Kita punya target. Tim kita punya target. Kita berangkat dari Cibodas jam 7 pagi. Dan akhirnya kita agak telat lah, kita berangkat akhirnya jam 8. Iya. Jadi kita ngurusin calo-calo dulu, ngurusin surat-suratnya, keterangannya, apa aja yang dibutuhin nanti di atas. Terus kita juga berangkat. Sebelum berangkat kita makan dulu di warteg dekat base camp, dekat penginapan kita makan dulu. Terus pas kita makan, kita nanjak tuh, kita sebelum nanjak kita baca doa dulu di base camp, kita berdoa semoga diselamatkan di dalam perjalanan nanjaknya, semoga nggak ada kejadian apa-apa kan. Nah, akhirnya kita nanjak, kita nanjak bentar. Nah itu gue udah mulai agak-agak lelah tuh, wih, gue capek banget ini, karena gue udah lama nggak nanjak. Udah lama nggak nanya gue. Padahal dia udah pernah nanya hubungan sama. Iya, padahal gue Sedangkan gua belum. Sedangkan tim gue belum. Gue apa ya? Gue tuh dibilangnya pemula paling konyol gitu. Gue pemula ke Gunung Selamat. Sombong amat. Iya. Dengan ketinggian 348. 3.000 kali ya. 3.000. Eta bang. 3.000. Ke 3.000 kan. Lanjut lagi, kita lagi. Tadi gua agak haus berdua. Terus kita nyampe tuh di base camp pertama di pos 1. Itu di pos 1 kita dicek-cek dulu barang-barang kita, apa aja dibawa. Ternyata kita nggak boleh bawa apa sih, kayak
molto gitu kayak sabun lah. Tisu basah Iya tisu basah kita nggak boleh tuh. buka yang bernoda-noda. Itu yang berbahan kimia nggak boleh tuh. Nah terus kita kira di pos 1 diperiksa dulu. Nah kira kita jalan lagi. Kita jalan. Kita nemu tuh pos bayangan kan. Ternyata pos bayangan tinggal pos asli gitu kan. Pos 2 ternyata kita nemu pos bayangan. Nah di situ gue di pos bayangan udah mulai lelah tuh. Aduh, botol botol udah habis berapa gitu? Iya. Itu baru setengah perjalanan doang udah habis 3 atau 2 gitu lupa gua. Itu pas di pos ini ya maksudnya pas di pos 2 ya. Pas di pos 2. Nah akhirnya kita jalan lagi sampai itu pos 2. Nah pos 2 Ada air tuh. ada air tuh, Iya, ada air. ada mata air kan. Kayak sungai gitu. Iya, Kayak sungai. kita ngisi dulu. Kita ngisi. Terus kita itu jam berapa sih nyampe di pos 2? Wah, udah lupa kan. Pokoknya tapi jam berapa ya? Jam 9 nggak sih? Jadi kita di kandang mandi jam berapa? Sampai kan Sore ya? Abis Asar. abis Kayak- nggak bisa asar, belum asar. Abis jualan masalah. Tapi nggak abis jualan banget, jam 2 jam 3. Kita sampai pos 2 itu jam 9-an lah kalau nggak salah. Jam 9-an. Terus gua sama tim sekalian mau camp di kandang badak. Iya tujuannya tuh untuk Camp di kandang badak kita camp di mana? Kita di tenda tuh. Akhirnya kita berangkat lagi. Set. Dalam perjalanan kita break paling banyak. Iya. Break. Gara-gara Tapi waktu gua perjalanan gua ketemu orang terus kayak ngobrol itu pas di pos 4 atau 5 pas gue ke danau badak yang lain pada nanya kan dari mana bang dia tuh yang sendiri nih yang rambutnya panjang gendut. iya gendut terus gue tanya dari mana bang dari ini sendiri dia dari Jakarta dia sendiri solo hiking gue tanya dia berangkat jam berapa berangkat lebih pagi dari kita tapi dia baru nyampe situ terus dia nanya ke teman-teman gue kan ada lu berangkat jam berapa nih bang kok lu udah nyampe sini kata dia pas gue di pos 4 tuh kok lu udah nyampe sini ternyata tuh kita tim gue tuh cepet udah termasuk cepet banget tuh kata abang-abang itu Gue sih suka biasanya heran tuh juga. iya padahal teman-teman gue tuh Padahal sering tim- banget minta Padahal ini tim gua minta break minta break terus kan, minta break. Iya, Tapi gua. di pandangan orang tim gua paling cepet gitu. Hmm. Dari jam 8 dari berangkat jam 8 udah sampai pos 2. Iya pos 2. Coba lu. Kok lu bingung cepet banget anjir. Padahal gua break mulu minta break. Kira gua jalan kan. Gua jalan lagi. Nah, perjalanan kita bercanda terus Ya, kita bercanda-canda kan terakhir tapi inget nih jaga sikap, selama iya. di gue mau ngasih tau semua lalu ke kalian semua kalau misalkan di gunung itu tidak boleh berkata kasar, terus sikapnya jaga, terus jaga alam gitu, sopan sama alam lah gitu, biar alamnya juga mendukung sama kita. Itu kalau Iya. itu kalau pengertian. kalau naik gunung tuh sampah juga dibawa bawa pulang gitu Ini kalau habis naik gunung itu yang ditinggal bukan sampah tapi kenangan. iya kayak mantan Iya. Mantan. Nah, kira kita jalan tuh, dua cerita kita nyampe di Kandang Badak sekitaran jam habis Johor lah, kalau nggak salah ya. jam 2 kalau jam 3 Enggak, nah terus kita di tenda tuh, kita di tenda di paling ujung di bawah pohon. Kita di tenda tuh Kandang Badak. Kira singkat cerita kita diriin tenda, baru tuh selesai kita diriin tenda, ada yang bagian diriin tenda, bagiannya nyari air, iya masang patok, terus nyari ini jajanan di sekitaran Kandang Badak iya buat kita makan buat kita makan, karena kita kalau menurut kita sih kita konsumsi paling kurang kalau menurut gua. Nah akhirnya kita diriin tenda, tendanya udah jadi, kita akhirnya masak ini
awal-awal tuh kita masak nasi ya. Iya. Kita masak nasi di Sampai gosong tenda. Masak nasi paling sampai gosong kan. Terus Belajar. iya karena kita belajar, terus juga kita salahnya itu kita nggak bagi-bagi tugas ini ngapain aja, tugas Iya. bagian aja. Ya karena menurut gua kita semua tuh kerja semua, nggak ada yang ngandel-ngandelin, kita semua kerja. Terus kita makan, masak apa sih? Pastikan gimana? Ini apa ya? Mie kalau nggak salah. Masak mie dulu. mie sama nugget nggak salah. Iya, mie sama nugget. Masak mie tuh. Nah, terus kita masak mie, nah, kita makan, terus asar, kita asar sholat dulu. Iya, Di ini telotnya ada yang di masjid, ada yang di musola, ada yang di depan tenda. Iya. Karena sholat. iya, yang penting sholat sama jangan ketinggalan tuh di sholat di gunung walaupun kita dalam keadaan apapun kita tetap sholat. Nah terus kita malam kita makan lagi, kita masak nugget, masak nasi lagi, terus kita makan, makan. Kira pada kekenyangan kan, ada yang ngerokok, ada yang jalan pusing, ya karena kalau misalnya kita main HP gitu Nggak ada sinyal. nggak ada sinyal. Mau kartu apa juga nggak Tidak sinyal. Waktu itu sempat ada sinyal di Pos 1 Iya. yang pemeriksaan itu baru ada tuh, baru masih ada sinyal. Ada sinyal pas udah di atas banget, udah di ketinggian berapa gitu. Kita nggak apa sih, nggak dapet sinyal. Terus kita tidur malam. Nah kita akhirnya ini summit ya. Iya. Tapi sebelum ini kita kayak ngobrol-ngobrol segala macam. Makan juga tuh kita loh. Iya. Kita makan sekalian ngobrol-ngobrol buat Iya. perjalanan ke puncaknya, Iya, pada iya. puncak Iya, namanya Summit. malam. Nah, Ya, kita rencana ngobrol, itu- kita rencana jam 2. Iya, Hmm. jam 2 kan parah banget ya, Summit jam 2. Itu gila cepet banget. Summit jam 2 itu usulan dari ini ya, si Jambi. Iya. Usulan Soalnya takut nggak Usulan dapet itu. persenan. Karena Sunrise. takut nggak dapet sunrise karena kita di puncak ini ngejar sunrise. Nah, akhirnya kita ini nih ngomongin di dalam tenda sambil makan, akhirnya fix kita jam 2 berangkat ke puncaknya. Kita berangkat, Jadi kita tidur tuh. kita tidur, set bangun jam 2 kan benar bangun. Nah Itu juga yang bangunin waktu itu gua kalau salah gua bangun jam 1:30. dia bangunin, Gua kaget tuh bangun pas gua ada jam, gua pakai jam kan waktu itu pakai sih panel pakai jam pas gua lihat bentangan itu udah jam 1:30. Gua kaget kan, gua langsung bangunin teman-teman gua, takut takut nggak keburu kan buat sambil itu, soalnya gua kan ada sebelumnya masih pada tidur kan. Kira gua bangunin teman-teman gua buat kita samit, buat siap segala macam persiapannya. Bangunlah semuanya siap jam 1 tuh, tapi masih ada yang packing dulu, prepare segala macam kan, ada yang nyiapin center. Pas 1:30 apa jam 2 tuh kita langsung samit berangkat ke atas. Selama perjalanan tuh menurut gue gimana, kadang-kadang setiap gue nengok ke belakang ya mungkin haluan gue aja gitu ya, Perasaan dong sih. iya. Tapi pas gue nengok ke belakang nggak ada. kita berangkat jam 2. Hmm. Terus pas kita nyampe puncak ada yang ngomong gini, lu summit jam 2 cepet banget, cepet-cepetan. Akhirnya kita berangkat jam 2 kan, kita siap-siap. Kita bawa barang-barang yang berharga doang kayak HP, dompet, duit, kunci motor, surat-surat tuh. Itu yang berharga yang kita bawa tuh. Apa hilang, yang kita hilang. Yang di dalam tenda kayak tas carrier, bahan-bahan makanan, kompor. Nah, akhirnya Tapi kita lupa di yang pas kompor tuh. nah, Kompor ternyata hilangnya gara-gara ditaruh di luar sama Jambi. iya, nah kita punya kesalahan nih guys pas lagi nanjak. Jadi kita habis Kompor makan, kita hilang. biasa kan habis makan pada ngantuk, pada tepar, kompor diletakin di luar tenda. Pas lagi summit nggak kira kan, kami juga pikirannya cuma summit nak ke puncak ngejar sunrise. Kira kita baru sadar tuh pas turun dari puncak, kita baru sadar kompor mana, coba cari di tas luar, cari di tas bis,
itu nggak ada kan. Akhirnya ada bilang wah hilang nih, diambil orang, bilang di sini hilang. Pas ada kita pas habis turun ya. Kita sadar pas habis turun dari puncak, kita makan dulu, nyari kompor, ternyata hilang. Juga aduh gimana nih Dan, hilang Dan. Pas di perjalanan pas perjalanan kami tuh kayak ada dua ini ya, dua kayak tanjakan gitu yang dibilang sama orang-orang tanjakan setan. Iya, kita pas di perjalanan summit katanya kata Sajidan sih, Sajidan mau weh kita lewati tanjakan jin atau setan gitu ya. Kita lewat tanjakan setan. Gua di situ udah kepikiran kan ya Allah. Ternyata emang benar. Karena itu emang tanjakannya ada dua, tanjakan biasa atau tanjakan setan. Tanjakan setan tuh dia ada talinya sih. Cuma satu talinya tadi. Cuman ada satu cuman gitu treknya, parah banget. Nah kira kita ini kan kita selama perjalanan kita break tuh di tengah hutan, di tengah trek. Udah gue megang center yang kita pergi, senternya juga kurang nyala. Untungnya gue bukan di bagian belakang. Di bagian belakang si siapa sih? Dulu ya? Iya, di bagian belakang dia. Bagian belakang gue bagian belakang dia si Tawon. Bagian depan si Krishna. Gua ketiga Ambing. Nah keempat itu sisa-sisanya kan. Nah kira gua pengen di bagian kedua, gua jalan, break jangan cepet-cepet tuh, santai aja, berdiri berapa ini, karena gua mau buru-buru karena kalau menurut gua pasti kita bakal dapat sunrise selalu aja dapat sunrise. Kalau kita sambil agung banget menurut gua gitu, jam 2 itu idenya si Coach Reinhardt, katanya sih jam 2 udah ada yang bangun, udah ada yang perjalanan summit. Belum. Sebenarnya ternyata belum ada, ternyata emang paling awalan tuh summit tim kita jam 2. Rata-rata tuh katanya pada jam 3, jam 4 tuh. Ya pada jam segitu. Ternyata kita kan nggak tahu kan, dan juga pemula semua. Akhirnya kita jalan tuh. Nah perjalanan malam-malam kan. Nah gue setelah perjalanan gue sebenarnya mau bilang, gue merinding sama perjalanan. Sebenarnya mau merinding terus. Gue merinding kan karena gue nggak ngeliat pohon-pohon ranting tuh yang kayak belum setan. Iya. Soalnya emang bener-bener dempet gitu pohon. Dempet sama lain. Pohon sama treknya. Gue buset. Gue langsung kan gue jalan. Aduh, gue merinding. Nah, akhirnya gue punya ide kan. Gue jikir dan gue udah ngingetin si Kadapi, gue jikir dalam hati jikir, ingat ini tau lah, dia kira gue jikir rame-rame kan. Akhirnya kita sampai di puncak. Belum puncak itu kita kayak di goa gitu, kayak batu-batu gede gitu. Kayak batu-batu gede gitu, mau menuju hampir dikit lagi ke puncaknya, ke pas puncaknya. Nah kita tidur tuh, bentar, dingin banget itu bentar, tidur kan, udah tidur, dingin. Tapi gue nggak tidur sih. Ujungnya gue megang korek, gue doang yang gue rasa, gue doang megang korek, gue megang korek, gue ada di tangan gue pada pakai sapu tangan dua kali ini kan, 2 kali sapu tangan, 2 lapis maksud gue ada di tangan gue kagak berasa. Kalau korek tuh yang biasa gue pegang panas kan, ini pas udah pengen bikin di atas, gue nggak berasa. Wah gimana sebenarnya? Enggak, gue tidur kan, gue tidur dulu bentar ya, buat ini, kayak tidur semua kan. Kan gue tidur udah kayak ashabul kafi tidur di gua gitu. Kalau gue foto-foto gitu, foto-fotoin alam, gue tidur kan. Kira gue baru tidur bentar, udah jam 3:30 nih. Tidak jalan jangan lagi, set. Break lagi, tidur lagi. Iya. Tidur lagi, break lagi kan, dengan lagi kocak banget ini. Akhirnya jalan lagi, pelan-pelan, set. Terus temen gue ngomong, woi katanya di puncak ada warung. Iya, ternyata ada warungnya, ternyata emang bener ada. Nah akhirnya alhamdulillah gue
dengan perjuangan gue sendiri apa tim-tim gue sendiri akhirnya gue sampai puncak jam 5 itu benar matahari lagi terbit. Belum, Tapi belum, cuman dari Kita keluar dari dulu kan? Ya kita keluar dulu, kita ngopi, angetin badan. Gue beli susu jahe. langsung habis tuh. Gue beli susu jahe. Bilang, Padahal gue mesen bentar, pas gue mau minum udah dingin lagi. Kan? Gue tuh emang bener dingin banget anjir di puncak. Akhirnya gue begini, terus kata tukang warungnya itu tuh matahari udah terbit tuh. Wah, akhirnya gue nyari pemandangan yang bagus. Ternyata gue ngasih matahari benar-benar terbit di depan mata gue. Wah itu benar-benar keren banget, gue nggak nyesel di Gunung Gede. Tapi sayangnya gue selama di Gunung Gede nggak ke ini sih, gue nggak ke Surya Kencana. Iya. Padahal katanya di Surya Kencana. Iya, padahal katanya kata orang-orang di Surya Kencana itu pemandangannya lebih bagus dari puncak. Iya. Kayak gitu. Cuman gue sayang sekali gue nggak sampai Surya Kencana. Gue nggak ke Surya Kencana karena kalau saya kita ke Surya Kencana kita mikir tenda kita di bawah di kandang badak, sedangkan di Surya Kencana Ini dia Putri. Gunung Putri. Nah gue mikir kan, wih gimana jadi ya turun ke tenda, kita pernah jadi kan. Akhirnya kita turun dari puncak jam 6-an. Iya. Dan di situ pas di puncaknya itu yang gue bingung HP gue doang gitu yang di bawah, yang lain nggak pada di bawah. Pas foto-foto pada pakai HP gue semua tuh. Gue bingung kenapa nggak ada buah HP. Tanyain dia kalau percaya nih. Gue apa ya? Padahal gue tuh pada pakai HP gue. Gue mau ganti-gantian sama orang. Kita fotoin segala macam. bikin vlog juga. Dia juga bikin vlog sih di YouTube-nya. Cari aja di YouTube Hujan Ramadan. Vlog pertama di Gunung Gede. Gitu. Ada itu bisa itu ininya cerita aslinya. Kalau ini kita cuma ceritain doang. Biasa. Iya. Cuma ceritain doang, kita review cerita kemarin, kejadian kemarin. Terus selama kita turun jam 6